Nah, teman-teman ya, kita lihat ya, poroma yang ngambil teman-teman ya. Ini usia kurang lebih 2,5 tahun teman-teman, sudah seperti ini ya, alhamdulillah. Nah, ini faktor dari perawatan yang bagus teman-teman ya, dari pemupukan juga ini sudah dipupuk 3 kali teman-teman ya. Jadi sudah seperti ini keadaannya. Nah, sudah ada mulai yang mulai mengkuning teman-teman ya, sudah ada buahnya besar-besar juga. Oke teman-teman ya. Hai, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-temanku semua dimanapun berada ya. Jadi hari ini saya akan berbagi informasi ya, sedikit edukasi seputar sawit teman-teman ya. Nah ini teman-teman yang ngambil teman-teman ya, usia kurang lebih 2,5 tahun teman-teman, sudah seperti ini keadaannya ya, sudah sangat bagus ya kan. Akibat dari perawatan yang bagus teman-teman, sawit ini berkembang jauh lebih baik teman-teman ya. Jadi ini sudah dipupuk teman-teman 3 kali ya, menggunakan kapur, urea, dan NPK teman-teman. Nah seperti ini keadaannya, batangnya besar ya, buahnya juga mulai rapat, keluar banyak teman-teman ya, besar-besar. Pohonnya juga mulai mengembang ya teman-teman, megar ya, bagus. Nah ini teman-teman ya, jadi sudah ditumbuhi rumput-rumput lunak teman-teman. Nah rumput-rumput lunak seperti ini teman-teman, itu sangat mudah dikendalikan teman-teman ya. Kita kalau bisa itu teman-teman jangan disemprot menggunakan obat kuning teman ya, kita semprot menggunakan obat berwarna hijau teman-teman ya. Agar apa teman-teman? Agar kadar tanah itu bagus teman-teman ya. Karena apa? Disemprot menggunakan obat hijau itu teman-teman, kadar tanahnya itu normal teman-teman ya. Bahkan lebih bagus lagi teman-teman, karena dia cepat mati dan cepat tumbuh kembali teman-teman ya. Kalau kita menggunakan obat kuning teman-teman, itu beresiko tanahnya itu kurang bagus teman-teman ya. Nah jadi kita semprot nanti menggunakan obat hijau teman-teman, seperti itu. Nah lihat teman-teman ya, buahnya sudah lumayan mantul, lumayan mantap teman-teman. Jadi sedikit informasi kepada teman-teman ya, yang suka dengan yang ngambil ya, ini saya videokan lagi ya. Mungkin saya sudah berulang-ulang kali membuat video ya teman-teman ya, seputar yang ngambil. Nah teman-teman, buahnya ya, pohonnya liatin, besar teman-teman ya, megar. Nah buahnya itu sedikit agak jarang teman-teman, tapi besar-besar ya. Nah mantap teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, ini lahan ini teman-teman itu tidak dibuka menggunakan alat berat teman-teman. Jadi kita dibuka menggunakan manual, menggunakan singsau teman-teman ya. Makanya kayunya masih banyak berserakan teman-teman ya. Jadi ini sudah ditumbuhi rumput-rumput lunak teman-teman ya. Nah ini juga sudah mulai berbuah teman-teman. Ini agak sedikit terkena ini ya, terkena penyakit teman-teman. Itu ada pelepah yang sayangkeleh, yang patah. Mungkin ada penyakit yang merusak pohon itu teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, ini sudah ditumbuhnya rumput-rumput lunak kayak gini teman-teman, sangat bagus ya. Nanti kita tinggal melakukan pengendalian gulma secara teratur teman-teman ya. Bisa kita lakukan setahun 3 kali teman-teman ya. Tapi teman-teman ya, kita lihat kondisi teman-teman ya. Kalau seandainya memang musim kemarau teman-teman, jangan kita melakukan penyemprotan terus-menerus teman-teman ya. Karena apa teman-teman? Saat musim kemarau itu teman-teman, sawit itu butuh kelembapan ya, butuh kelembapan agar sawit itu lembab ya teman-teman, dingin ya. Jadi kita saat musim kemarau itu jangan terlalu melakukan pengendalian gulma teman-teman ya. Karena apa? Apalagi kemaraunya itu kemarau panjang teman-teman. Kalau kemaraunya seandainya memang nggak terlalu lama teman-teman, nggak masalah ya. Seperti itu. Yuk kita teman-teman ya. Jadi ini teman-teman belum ada jalan petnya ya teman-teman ya, masih seperti ini. Tapi ini sudah gampang lah, nanti kita saatnya pun di manual pun bisa kita kendalikan ya, menggunakan cangkul gitu. Yang penting sudah bisa dilewati jalan angkut teman-teman. Sudah bisa kita masuki nanti untuk panen perdananya, seperti itu teman-teman ya.
Nah, teman-teman ya, dimanapun berada ya, yuk dukung terus ya channel saya dengan cara di subscribe teman-teman ya, di subscribe agar saya lebih semangat lagi teman-teman ya untuk berbagi informasi seputar perkebunan kelapa sawit teman-teman ya. Mungkin saya juga masih pemula teman-teman ya. Mungkin selama ini saya tidak menampakkan muka atau wajah kepada teman-teman ya, karena memang saya tuh masih agak sedikit ini ya, agak sedikit deg-degan gitu ya kan, belum pernah ibaratnya berhadapan mungkin langsung, oh tukang telusur tuh orangnya seperti ini ya gitu ya. Mungkin suatu saat nanti saya akan bisa lakukan pembuatan video itu, saya langsung ada di video itu teman-teman ya, bisa melihat saya seperti apa orangnya. Saya masih muda teman-teman ya, usia saya masih kurang lebih sekitaran 41-42 tahun teman-teman ya. Nah, mantap teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jadi apapun seputar perkebunan sawit teman-teman, itu yang pasti yang perlu kita lakukan adalah perawatan, pemupukan ya, pengendalian gulma, pemilihan bibit ya kan, pemilihan bibit yang bagus teman-teman, agar sawit itu tumbuh maksimal teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman ya, sekian informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sawit dari Kalimantan. Thank you teman-teman.